sesuai dengan arahan Bapak Presiden di dalam sidang kabinet tadi, bahwa peranan dari APBN untuk betul-betul mendukung kesiapan dari pemerintah untuk bisa menangani COVID menjadi sangat penting. Jadi ada 3 area yang Bapak Presiden telah sampaikan, yaitu agar APBN dipakai untuk 1, mendukung kesehatan, apa saja yang berpengaruh untuk bisa menangani kesehatan di pusat dan di daerah, yang menyangkut COVID ataupun yang lain, termasuk fasilitas kesehatan seperti kesiapan rumah sakit. Yang kedua adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terbawah, yaitu dalam bentuk jaring pengaman sosial, yang ini akan terus kita nanti develop. Yang ketiga adalah mendukung dunia usaha, agar mereka tetap bisa melalui masa sulit ini, dan ini kami bekerjasama dengan nanti Pak Ketua OJK yang akan menyampaikan di bidang perbankan yang akan melakukan relaksasi di dalam pembayaran cicilan. Kami juga akan melakukan dari sisi kita. Seperti kita semuanya tahu, kondisi COVID ini pasti akan mempengaruhi outlook terhadap perekonomian maupun APBN. Jadi saat ini kami bekerjasama tentu dengan kementerian yang lain untuk melihat berbagai skenario bagaimana pengaruh COVID ini terhadap outlook ekonomi kita, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, inflasi, harga minyak, yang semuanya itu akan bergerak. Dan tentu ini akan mempengaruhi dari sisi APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja dan pembiayaan. Kita masih terus melakukan berbagai exercise terhadap berbagai skenario itu, dan implikasinya terhadap postur APBN, yang pasti nanti akan disampaikan kepada Presiden, dan kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DPR. Karena bagaimanapun juga APBN adalah dokumen yang disetujui oleh DPR dalam bentuk undang-undang. Yang ketiga, untuk bisa melaksanakan tadi berbagai macam permintaan dan sesuai dengan urgensi sekarang di bidang kesehatan, kami untuk sampai dengan hari ini sudah mengidentifikasi sekitar 62,3 triliun dari belanja kementerian lembaga yang akan bisa direalokasikan untuk prioritas seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ini menyangkut pertama perjalanan dinas, belanja barang yang non-operasional, honor-honor, dana yang diblokir, serta output cadangan. Kita bisa masukkan di dalam kategori 62,3 triliun, di mana kementerian lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka untuk membiayai 3 prioritas tadi. Yaitu tadi dari sisi kegiatan-kegiatan kesehatan, seperti pengadaan alat kesehatan, test kit, dan berbagai hal. Ini hanya dari APBN, kami belum masuk ke APBD ya, APBN saja. Kemudian untuk membangun kelengkapan rumah sakit, termasuk mempersiapkan Wisma Atlet dan pembangunan rumah sakit di Pulau Galangan yang dipakai oleh untuk penanganan COVID ini oleh Menteri PUPR. Kami juga akan terus meminta seperti Menteri PU atau kementerian yang memiliki anggaran belanja modal besar untuk melakukan spacing atau dalam hal itu memperpanjang pelaksanaan dari kegiatannya, sehingga kegiatannya mungkin tidak di-drop sama sekali, namun di multi-year kan lebih panjang, sehingga seluruh beban anggarannya tidak terjadi di tahun 2020. Ini untuk memberikan apa yang disebut space fiskal bagi prioritas yang sekarang ini terjadi, yaitu dalam bentuk emergency untuk kesehatan dan melindungi masyarakat serta dunia usaha. Percepatan dari perubahan belanja oleh kementerian lembaga, kita akan fasilitasi secara cepat tanpa bertemu dalam waktu kurang dari 2 hari. Sehingga dengan demikian kementerian lembaga langsung bisa melakukan adjustment dari belanja-belanja mereka. Presiden sudah minta target seperti belanja perjalanan dinas, paket meeting, yang selama ini anggaran tahun ini mencapai 43 triliun, juga diminta untuk paling tidak 50% adalah untuk prioritas yang baru. Dan kita sedang melaksanakan itu. Untuk belanja di daerah, sekarang ini transfer keuangan dana desa, tadi Mendagri juga sudah menyampaikan di dalam sidang kabinet. Kita mengidentifikasikan kira-kira hampir sekitar 56 hingga 59 triliun yang bisa dipakai atau dilakukan suatu penghematan untuk kemudian melakukan reprioritasi untuk penanganan COVID ini. Ini kami sedang terus akan melakukan berbagai exercise
Sehingga di satu sisi APBN kita bisa merespon cepat, namun tidak langsung akan muncul krisis kredibilitas terhadap APBN kita sendiri. Karena space dari APBN kita sebetulnya dari sisi total belanja yang mencapai lebih dari 2.500 triliun itu cukup memadai. Namun kalau terjadi banyak sekali hal-hal yang berubah, tentu kita juga harus segera melakukan penyesuaian. Nah, di dalam konteks ini, kami sampaikan, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menko, stimulus 1 yang nilainya 8,5 triliun, kita akan review. Karena mungkin sebagian untuk kenaikan kartu sembako sudah terjadi, itu keluar, stimulus pariwisata mungkin kita akan adjust. Yang nilainya sekitar 3,9 triliun, apakah memang bentuk seperti yang kita berikan pada pengumuman pertama itu masih bisa berjalan, betul-betul membantu hotel, restoran, atau yang terkena dampak itu. Kita akan lihat lagi supaya kita terus-menerus merespons kondisi yang sangat dinamis. Kedua, stimulus paket 2 yang sebesar 22,5 triliun dalam bentuk pajak, PPh 21, PPN yang dipercepat, restitusi pasal 25 PPh korporasi, dan juga restitusi untuk PPh import, pasal 22 untuk pengadaan bahan baku yang dipermudah dan dipercepat, itu akan kita monitor secara sangat detail. Sekarang ini saya menginstruksikan Dirjen Pajak dan Bea Cukai, terutama Bea Cukai, untuk melihat lalu lintas barang, terutama import barang bahan baku yang sekarang sudah sangat dibutuhkan oleh industri-industri di dalam negeri. Dan kita akan memberikan prioritas bagi industri-industri tersebut agar kelancaran import mereka tidak boleh sama sekali terganggu. Juga import barang-barang kesehatan di dalam rangka untuk merespon. Jadi sekarang ini Bea Cukai akan kita instruksikan untuk membantu seluruh industri dari sisi import bahan baku dan terutama alat kesehatan untuk bisa mendorong dan membantu sektor usaha maupun sektor lainnya yang sekarang sedang merespons terhadap ekses atau akibat dari COVID ini. Kami sekarang sedang bersama-sama dengan menteri terkait sudah melakukan beberapa identifikasi, seperti Menteri Pendidikan yang akan merealokasikan anggarannya untuk peningkatan bantuan pendidikan dan intervensi di bidang penanganan COVID. Ini sekarang dilakukan secara, kemudian Menteri Sosial yang sedang melakukan penghitungan untuk berapa jumlah, apakah melalui PKH atau melalui kartu sembako, di dalam menentukan jumlah targetnya, apakah akan tetap 10 juta tapi dinaikkan atau dinaikkan ke 15 juta dengan benefit yang sama. Kita sekarang sedang kaji untuk bisa membuat keputusan secara sangat segera. Tujuannya adalah kalau PKH itu 10 juta penerima itu dikalikan 5 anggota keluarga, itu sekitar 50 juta masyarakat mendapatkan manfaat langsung yang bisa diberikan pemerintah dalam bentuk uang yang lebih banyak. Atau kita juga memberikan sembako untuk kartu sembako yang kemarin sudah kita umumkan dinaikkan. Ini adalah pilihan safety net untuk sekitar 50 hingga 75 juta masyarakat yang selama ini menjadi target dari 2 kartu tersebut. Belum ditambah kartu Indonesia Pintar yang tadi kita sampaikan dari Kementerian Pendidikan mungkin juga akan melakukan perbaikan dari sisi targeting di dalam rangka merespons kondisi COVID ini. Tentu dengan adanya kartu prakerja yang tadi disampaikan oleh Pak Menko yang akan membantu, kita harapkan bisa masuk melalui mereka yang terkena PHK atau penghentian temporer untuk bisa mendapatkan dukungan langsung dalam bentuk cash dan training. Ini akan menambah 10 triliun. Jadi total ada sekitar 38 triliun kita akan realokasikan segera untuk berbagai tadi kegiatan-kegiatan baik di bidang pendidikan, social safety net, dan di bidang kesehatan. Termasuk untuk bidang kesehatan ini ada 6,1 triliun untuk asuransi dan santunan kepada tenaga-tenaga medis yang sekarang ini mereka ada di depan, yang menghadapi risiko paling besar. Kita akan memberikan asuransi santunan kepada tenaga medis yang menangani COVID ini. Untuk desainnya sedang dimatangkan. Namun kita sudah mencadangkan total untuk intervensi ini antara 3,1 triliun hingga 6,1 triliun. Kita sedang akan melakukan penghitungan untuk segera bisa diberikan kepastian kepada seluruh tenaga-tenaga medis
baik dokter, dokter spesialis, dokter biasa maupun kepada perawat atau para medis. Untuk keperluan BNPB sebagai gugus tugas, sekarang sudah mengajukan anggaran 3,3 triliun yang sedang kita evaluasi di dalam kemampuan BNPB untuk segera melaksanakan tugas tersebut. Ini akan menjadi prioritas kita untuk segera bisa BNPB melakukan berbagai kegiatan emergensi yang sekarang dilakukan. Dan kami akan terus melakukan koordinasi dengan Mendagri dan Kementerian Desa. Tadi Bapak Presiden sudah menginstruksikan agar dana desa yang 72 triliun untuk desa yang memang menjadi pusat klaster dari penyebaran, kita akan lakukan redesigning. Untuk desa-desa yang memang di daerah yang sama sekali belum terkena COVID, mungkin bisa tetap sama, tidak ada perubahan. Jadi Presiden juga tadi menginstruksikan tidak semua daerah mengalami hal yang sama. Namun dana yang ada harus bisa dipakai untuk membantu masyarakat dan membantu pemerintah sampai dengan ke aparat desa di dalam merespons penanganan COVID ini. Karena nanti BNPB di dalam menyampaikan program ini akan sampai kepada masyarakat di level paling kecil, yaitu desa, RT, RW. Itu dibutuhkan suatu kerja sama dan kerja bersama-sama untuk menangani secara baik. Untuk itu, kami akan terus melakukan komunikasi. Untuk UMKM, tadi Kementerian UMKM sudah menyampaikan suatu proposal. Nanti kita akan evaluasi bersama dengan Pak Menko Perekonomian, tindakan-tindakan kita dan jalur untuk memberikan bantuan. UMKM yang selama ini apakah melalui KUR, ataukah melalui Ultramikro, UMI, atau channel-channel yang lain di dalam membantu mereka. Nanti Pak Wimbo juga menyampaikan dari sisi OJK, Lembaga Keuangan. Tapi kementerian dari sisi APBN dampaknya kemungkinan bisa dari sisi memberikan bantuan bunga, pembayaran bunganya ditanggung, atau dalam bentuk cicilan yang direlaksasi, itu semuanya nanti kita akan hitung. Tapi poinnya adalah untuk seluruh penerima KUR dan UMI, dan mungkin termasuk kaki lima yang lain, yang itu mungkin dari sisi targetingnya kita harus pikirkan bagaimana mencapai kepada kelompok ini yang sekarang ini terdampak sangat besar. Tentu kami tidak melakukan ini semuanya di dalam konteks hanya APBN yang menjadi sumber utama atau sumber satu-satunya. Kita meminta kepada APBD, daerah-daerah juga melakukan prioritas kembali, terutama mungkin untuk 5 provinsi yang di Jawa ini, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini yang mungkin paling besar konsentrasi dari terjadinya. Mungkin mereka APBD-nya dari provinsi, kabupaten, dan kota kita minta untuk merespon secara sangat segera. Sehingga bebannya itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Jangan lupa bahwa transfer ke daerah mencakup lebih dari 850 triliun yang tentunya bisa dipakai untuk hal ini. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan. Kami di KSSK, saya dengan Gubernur BI, Pak Wimbo dari OJK dan LPS, terus memantau stabilitas sistem keuangan kita. Kita tahu bahwa pergerakan di pasar saham, nilai tukar, maupun surat berharga negara, SBN, itu terus berjalan bersama-sama dengan apa yang terjadi di dalam level global. Kita akan melakukan berbagai tindakan untuk meyakinkan bahwa stabilitas sektor keuangan akan tetap terjaga, meskipun tekanannya sangat besar saat ini. Sampai hari ini tentu nanti Pak Wimbo, LPS, Pak Gub akan menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing otoritas tersebut. Namun bersama-sama kami terus melakukan pemantauan, entah itu dari kebutuhan likuiditas, kebutuhan dari sisi foreign exchange, dari pergerakan surat utang, dari korporasi, dari kemungkinan terjadinya dampak NPL yang meningkat. Ini semuanya sedang kita terus pantau dengan protokol yang sama terjadi di tahun 2008-2009. Kami tentu harus memodifikasi berdasarkan situasi terkini, namun dampaknya kepada sistem keuangan yang rembesannya atau masukan dari dampak corona itu kepada sektor keuangan melalui suku bunga, nilai tukar, pinjaman yang mungkin akan mengalami kemacetan, maupun dari berbagai sentimen psikologis akan kita masukkan di dalam protokol di mana kita sedang meningkatkan. Saat ini kita terus meningkatkan level dari waspada ke siaga, akan terus kita lakukan
sehingga kita mampu betul-betul mengadjust atau menyesuaikan tingkat dari pemerintah untuk melakukan respons terhadap pergerakan yang begitu sangat dinamis. Dan kita akan terus melaporkan kepada Bapak Presiden, Pak Wapres, Pak Menko mengenai langkah-langkah yang dilakukan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan DPR kita juga berkomunikasi dan kita akan terus berkomunikasi, dan juga dengan BPK, yang saat ini juga BPK sedang menghadapi situasi di mana mereka seharusnya mulai melakukan audit, tapi karena situasi COVID ini pasti kemampuan untuk mengaudit secara langsung akan sangat terpengaruhi. Kami sedang berkomunikasi juga dengan BPK mengenai kemampuan BPK melakukan audit untuk APBN 2019. Namun juga untuk tahun depan, untuk tahun APBN 2020 ini kami juga akan mengkonsultasikan ke BPK mengenai situasi emergensi seperti ini yang tentu akan mengubah banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan daerah di dalam melaksanakan APBN yang sekarang harus diubah prioritasnya. Sehingga nanti tidak menjadi temuan audit, tentunya kita tetap menjaga tata kelola, kita tetap tidak akan mengharap tidak terjadi korupsi, penyelewengan, tapi semua bekerja fokus untuk benar-benar menangani masalah pandemik ini dan melindungi masyarakat serta dunia usaha. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Menko dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk masalah asumsi, sekarang ini hampir semuanya lembaga yang bisa dilakukan adalah membuat skenario. Jadi kalau melakukan proyeksi barangkali secara apakah secara bisa akurat dilakukan pada saat perubahan itu masih berjalan. Jadi kami di Kementerian Keuangan membuat beberapa skenario. Katakanlah kalau skenarionya durasi COVID-nya berapa lama, berapa bulan, dan kalau kemungkinan terjadinya pergerakan yang dipersempit atau bahkan sampai terjadi lockdown, juga kami membuat skenario seperti kalau perdagangan internasional seperti volume perdagangan dengan RRT, dengan negara-negara lain, penerbangan dan hotel yang frekuensinya serta tingkat hunian hotelnya, serta konsumsi rumah tangga terutama untuk konsumsi barang-barang kebutuhan pokok maupun kebutuhan kesehatan, juga kemungkinan terjadinya disrupsi di suplai tenaga kerja seperti terjadinya PHK atau terjadinya liburan atau pengurangan tenaga kerja. Kami juga memasukkan seperti skenario ICP yang mengalami penurunan harga yang cukup drastis dalam beberapa minggu terakhir. Dengan skenario-skenario tersebut, kami melihat pertumbuhan ekonomi tentu dari yang paling dalam hal ini moderat pengaruhnya dari COVID, yaitu pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Namun apabila masalahnya menjadi jauh lebih berat, seperti tadi durasi dari COVID-nya bisa lebih dari 3-6 bulan, dan kemungkinan terjadinya lockdown, serta tadi perdagangan internasional bisa drop di bawah 30%, sampai dengan tadi beberapa penerbangan yang mengalami drop hingga sampai 75% hingga 100%, maka skenarionya bisa menjadi lebih dalam. Pertumbuhan ekonominya bisa mencapai di antara 2,5 bahkan sampai ke 0%. Jadi saat ini kami mungkin belum bisa menyampaikan berapa precise-nya, karena seperti yang kita sampaikan, penanganan COVID akan sangat menentukan. Kita juga tentu berharap akan terjadi penemuan vaksin antivirus. Kalau ini bisa dilakukan cepat, itu tentu akan makin memperpendek. Oleh karena itu, yang kita lakukan sekarang adalah melakukan persiapan berdasarkan kemungkinan kontingensi skenario tersebut. Bapak Presiden minta kita membuat skenario itu untuk disiapkan. Apa artinya apabila ekonominya masih bisa dijaga di atas 4, apa artinya kalau turun di bawah 4, apakah itu di atas 3 atau di bawah 3, dan apakah kemudian kalau sampai mendekati ke angka yang lebih rendah. Kita tidak mengharapkan itu terjadi, makanya langkah-langkah safety net dan tadi untuk mendukung sektor usaha supaya mereka tetap bisa berjalan harus dilakukan. Ini yang fokus yang kita lakukan bersama Pak Menko dan dengan OJK, BI, supaya kita bisa membantu maksimal kepada mereka.
Tadi pertanyaan mengenai realokasi kapan bisa dilaksanakan, langsung bisa dilaksanakan. Begitu DIPA berubah, dan DIPA itu hanya butuh waktu kurang dari 2 hari. Jadi artinya kalau dari kementerian lembaga, katakanlah seperti Menkes, sekarang mengajukan perubahan anggaran untuk berbagai pengadaan import kit, ventilator, APD, itu semuanya langsung bisa dilakukan. Hari ini DIPA-nya disetujui, maka besok langsung bisa dilakukan. Yang kita kemarin bahas di dalam sidang kabinet adalah masalah sistem pengadaan. Dalam pengadaan yang sangat urgent seperti ini kan tidak mungkin dilakukan lelang bidding secara terbuka. Jadi yang akan dilakukan nanti adalah suatu pembelian secara langsung. Nah, ini perlu payung hukum agar semua yang melakukan penanganan terhadap kedaruratan ini bisa dilindungi. Jangan sampai nanti mereka yang sekarang, kita semua ini yang sedang mencoba untuk menangani perekonomian, melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasa, kemudian mereka menjadi target dari proses hukum atau proses audit di kemudian hari. Inilah yang sedang juga dilakukan supaya perpres mengenai perlindungan hukum, sehingga siapapun yang harus melakukan tugas, asalkan dia tidak korupsi, tidak punya konflik kepentingan, dia benar-benar ingin melakukan sesuatu meskipun dengan jangka waktu yang sangat segera, bisa dilindungi dari sisi tata kelola juga. Ini tentu kita juga perlu untuk berkomunikasi nanti dengan BPK mengenai bagaimana melakukan audit terhadap situasi yang sangat luar biasa seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya saya ingin menyampaikan pada teman-teman wartawan, seluruh kebutuhan kesehatan dipenuhi dan bisa dipenuhi. Sekarang tidak ada alasan untuk tidak. Mungkin untuk rumah sakit yang mungkin peralatannya kurang, ini yang akan membutuhkan. Persoalan sekarang adalah pada supply-nya. Jadi apakah seperti APD, alat pelindung diri, masker, itu ada nggak barangnya? Karena bukan masalah uang lagi, ini adalah masalah mendapatkan supply-nya. Juga masalah ventilator dan kebutuhan rumah sakit untuk bisa menangani, itu semuanya akan membutuhkan langkah-langkah yang sifatnya darurat. Saya tentu sebagai Menteri Keuangan tetap menghimbau, meskipun kita darurat dan harus melakukan secara cepat, tentu saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan. Sehingga ini tidak mengacaukan seluruh persepsi bahwa emergensi, urgensi ini memang betul-betul kita ingin lakukan percepatan dan kecepatan bereaksi untuk bisa menolong masyarakat, dan tidak ada pendompleng atau orang-orang yang menggunakan kesempatan ini baik di sektor real seperti pengadaan alkes maupun di sektor keuangan seperti penjualan saham di forex. Kita akan sangat dalam hal ini tegas. Kalau ada yang melakukan hal-hal untuk memanfaatkan situasi ini, kita akan bertindak sangat tegas. Dan oleh karena itu, untuk bisa memberikan kepastian pada semua pejabat yang harus melakukan keputusan, mereka bisa melakukan dengan tenang.